untuk mendorong bahwa ada pembibitan sapi Ongol itu di Sumba Timur, dan itu sudah ditetapkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi seperti yang saya katakan bahwa pariwisata di Sumba Timur itu komprehensif. Kenapa? Kami punya situs budaya, situs megalitik itu. Bahkan ada situs yang usia daripada kerangka di dalamnya ketika diuji di Jerman, ya, itu sudah 5.000 tahun usianya. Dan situs itu, tengkorak itu ada di dalam periuk tanah, di mana periuk itu mulutnya kecil saja, tidak cukup untuk meletakkan katakanlah bahkan tengkorak itu tidak mungkin masuk, dan arkeolog tidak bisa menemukan bagaimana cara mereka meletakkan. Dan itu yang terjadi, ada 5.000, dan bisa diuji untuk mengetahui bahwa sesungguhnya pada daerah itu di Sumba itu sudah didiami 5.000 tahun sebelumnya. Apa yang kita bisa belajar dari situ, bahwa sesungguhnya sebenarnya peradaban yang ada di Sumba itu sudah luar biasa. Dia sudah didiami setidak-tidaknya menurut situs itu sudah 5.000 tahun. Nah, kalau kita omong mengenai situs budaya, kita punya situs megalitik. Itu kampung-kampung besar di mana ada batu kubur yang ditarik oleh ribuan manusia dan akhirnya ada korban manusia ketika dia ditarik. Dan itu ada. Itu misalnya di Rindi, di kampung-kampung yang lain. Belum lagi kalau kita berbicara tentang peternakan, di mana saya kira padang pengemelaan itu seperti layaknya di Texas. Ada seseorang yang belajar di Amerika Serikat, dan ketika dia melihat Sumba, dia melihat bahwa seolah-olah dia sebenarnya Texas itu ada. Dia melihat itu. Dan bagi kami orang Sumba, saya selalu bercanda mengatakan bahwa sesungguhnya kami tidak perlu diajari untuk cara beternak, karena dari rahim dia sudah diajar beternak oleh ibunya. Karena setiap ibu orang Sumba, ya, di samping dia juga menabung untuk mendukung suaminya, ayahnya itu pergi mengambil rumput, menaruh rumput pada kudanya. Dan ibunya kadang-kadang ketika ayahnya tidak ada, dia juga menaruh rumput. Sesungguhnya dia mengajarkan anak dalam kandungannya bagaimana beternak yang baik. Dan ketika dia menjadi seorang anak, apalagi dia menjadi seorang pemuda, bahkan saya kira sudah dalam jabatan besar tinggi sekalipun, bupati atau wakil bupati, menaruh rumput pada seekor kuda atau pada ternak peliharaan itu bukanlah sesuatu yang hina, bahkan itu sebuah kehormatan. Nah, bagi kami orang Sumba itulah. Sehingga dalam kebudayaan kami, di mana pariwisatanya sesungguhnya lengkap, cuma hari ini semua yang kami miliki itu dia berjalan apa adanya. Dia belum lagi menghadirkan seolah-olah negara hadir di dalamnya. Dan kita tidak mau itu. Kita mau bangkit dalam pemerintahan ini, kita mau negara itu hadir. Negara itu hadir melalui regulasi, negara itu hadir dengan cara mengatur rakyatnya, supaya situs-situs budaya, capaian-capaian yang sudah ada itu jangan dirusak hanya karena ada kebudayaan baru yang datang. Kita mau tetap terpelihara, tetapi pada saat yang sama kita juga mau memelihara kebudayaan-kebudayaan yang ada. Karena begitu lengkapnya, kami akan mendirikan ranch, dan pada ranch itu ada satu lokasi, dia ada di pinggir laut. Di situ ada ternak yang merumput, dan di situ nanti di dekatnya ada tempat pacuan kuda. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang, dia dapat melihat segalanya dalam tanda petik dalam satu lokasi. Dia tidak perlu kemana lagi untuk menikmati segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Ya, berkaitan dengan peternakan misalnya. Nah, inilah yang menyebabkan sesungguhnya sebenarnya yang ada di Sumba hari ini, ya, kuda-kuda yang dipakai di Pasola pun di Sumba Barat itu sesungguhnya lebih banyak yang lahir di Sumba Timur. Dan itu adalah kuda-kuda dari Sumba, dan saudara-saudara kami di Sumba Barat yang gunakan kuda itu untuk Pasola. Tapi apa yang kita bisa belajar sebenarnya,
padang-padang pengembaraan. Anda melihat kuda untuk dipakai pasola di Sumba bagian barat, tapi Anda datang di Sumba Timur, Anda melihat kuda yang sedang merumput. Bahkan Presiden SBY ketika berkunjung ke Sumba, dia menemukan seolah-olah ada dalam lukisan kuda yang 8 ekor di dalam lukisan itu, malah ada dia di padang pengembaraan di Sumba. Benar-benar 8 ekor. Dan Ibu Ani Yudhoyono disuruh oleh Pak SBY pada waktu itu syuting, kenapa dia persis sama dengan lukisan yang ada di dalam lukisan itu. Karena kita tahu di dalam lukisan-lukisan atau figura ada yang punya gambar kuda 8 ekor. Tetapi di alam nyata justru 8 ekor itu ada di Sumba, dan Sumba itu ada banyak kawanan-kawanan kuda. Ya, bagi kami orang Sumba, bahkan kalau kita bercerita tentang kuda sebenarnya, kenapa kok orang Sumba itu bukan ibunya dia yang ketika berjalan misalnya di satu area, bukan ibunya yang dia suruh jalan duluan, lantas laki-laki itu dari belakang untuk menjaganya. Tidak, itu kebudayaan yang di tempat lain. Kalau kebudayaan kami orang Sumba, malah yang duluan itu laki-laki. Kenapa laki-laki? Dia mengikuti kuda jantan di komunitasnya. Karena kuda jantan itu pasti akan mendahului, mempengaruhi betinanya akan ikut ke dia. Kalau dia mengarah ke kandang, maka betinanya akan mengarah ke kandang. Dan orang Sumba melihat kuda adalah belahan jiwa. Dan sehingga ketika orang Sumba misalnya jalan duluan dari ibu atau dari istrinya, orang akan bertanya, kok orang Sumba ini aneh? Tidak aneh. Karena orang Sumba sebenarnya dia ingin memastikan jalan yang dilalui oleh istri dan anaknya itu adalah jalan yang aman. Sehingga kalau ada musuh dari depan, ada ular atau ada binatang buas, dialah yang duluan untuk berjuang, membunuhnya atau dan lain mengusirnya. Dan inilah kebudayaan yang mungkin unik. Dia berbeda dari yang lain. Tetapi perbedaan itu justru mempercantik sebenarnya kita semua. Ya, inilah Indonesia sebenarnya. Datanglah di Sumba dan temukan apa yang kami katakan, apa yang Pak Wakil katakan, apa yang anggota DPR katakan, apa yang saya katakan. Ya, bisa diuji, bahkan dari selembar kain Anda dapat banyak cerita dari orang Sumba, bahkan dari ketika dia berinteraksi, khusus kami di Sumba Timur, Anda pergi jam 3 pagi, Anda pulang jam 3 pagi, Anda tetap selamat. Kenapa? Karena bagi kami orang Sumba, tamu adalah raja. Yang pertama tentang infrastruktur. Kalau infrastruktur hari ini pada areal-areal tertentu memang, misalnya jalan negara, jalan strategis nasional ya, jalan nasional dan pada areal tertentu dari pantai, dari timur ke barat itu sudah bagus sekali. Ya, panjangnya kurang lebih 160 km. Itu sudah bagus, hot mix itu. Namun pada areal tertentu memang dia masih belum terlalu ya sebaik yang dibayangkan. Tetapi bahwa ada akses ke sana, ya itu sudah terbuka, badan jalan, lapen itu sudah terbuka. Yang perlu hanya ditingkatkan. Tetapi pada areal-areal tertentu, misalnya pada daerah tujuan wisata tertentu, itu memang masih perlu sentuhan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hari ini saya kira khusus di wilayah tengah, di wilayah Tabundung itu ada beberapa areal yang memang harus dikerjakan untuk kita dapat mencapai areal itu. Ya, yang pertama saya kira memang dari Dinas Pariwisata atau instansi teknis itu sudah mengerjakan itu. Ya, dalam skala tertentu. Bahkan guide kemarin saya kira Pak Wakil itu juga kurang lebih Pak Bupati sendiri yang membuka kegiatan itu untuk guidance, untuk mereka menjadi guide bagi turis-turis. Nah, itu memang sudah dikerjakan, dan yang menguntungkan di masyarakat kami di Sumba Timur adalah dia welcome kepada siapa saja. Ya, dia welcome, bahkan dia cenderung permisif kepada tamu. Karena itu tadi, dia menempatkan tamu adalah raja. Sehingga ketika dia permisif, yang kita minta adalah itu yang diminta, sesuai dengan kultur kami. Kultur kami itu adalah menerima siapa saja, tanpa perbedaan, tanpa ada, oh ya dia dari sana, dari sini, tidak. Dia tidak melihat warna kulit. Pahami itu sebagai sebuah legacy, sebagai sebuah kebaikan untuk semua pihak. Jangan sampai karena itu dianggapnya bahwa orang ini justru tidak kompeten masyarakatnya. Padahal justru dalam legacy itulah sebenarnya kita belajar bahwa dia baik, dia bisa diajak kompromi, begitu.
Ya, apa yang kami sudah ceritakan, gambarkan tentang Sumba Timur, kami masih membutuh bantuan dan sentuhan dari segala pihak. Ya, kami juga ingin seperti Indonesia yang lain. Jadi kami mengajak semua saudara kami dimanapun berada saat ini, pandang dan lihatlah kami, bangunlah Indonesia mulai dari Kabupaten Sumba Timur. Dengan segala hal yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kami yang ada di luar, datanglah ke Sumba Timur, lihat kami. Nah, itu yang kami harapkan dari seluruh pihak, bahwa marilah membangun Indonesia mulai dari membangun Sumba Timur. Surga atau kepingan surga yang tersembunyi. Sekian dan terima kasih. Saya tambahkan sedikit, saya kira tidak ada yang kebetulan kalau dikatakan bahwa the best destination, beautiful island. Ya, kami adalah daerah tujuan terbaik, pulau tercantik di dunia. Anda tidak bisa mengatakan seseorang itu cantik jika Anda tidak dari dekat datang ke pulau itu. Datang, bahkan sentuhlah dan rasakan betapa nikmatnya mendarat di Pulau Sumba.